Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas 5. Kita akan membahas tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang ketiga. Berikut adalah daftar materi kita hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kerja bakti. Nanti akan dipelajari melalui audiobook. Yang ketiga, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 5. Dalam belajar, pastikan kalian selalu menjaga kesehatan kalian, ya. Baik dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, rajin mencuci tangan, olahraga, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian harus mandiri. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, silakan kalian simak pepatah berikut ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pastinya kalian tidak asing dengan pepatah ini. Ya, benar sekali. Jadi pepatah ini menjelaskan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi moto atau semboyan hidup warga Indonesia, gotong royong. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua, kerja bakti. Kalau kalian amati, gambar di belakang ini menggambarkan dengan jelas makna dari pepatah tadi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mereka sedang membersihkan desa, dusun, atau mungkin RT, RW atau lingkungan mereka yang begitu luas. Karena dikerjakan bersama-sama, jadi pekerjaan tersebut lebih ringan, ya, dan cepat selesai. Inilah contoh ya dari pepatah tadi. Baik, kita langsung menuju materinya. Nah, untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Pahami isinya. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan audiobook tersebut. Jadi jawabannya harus terkait dengan audiobook, ya. Kita lihat.
Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Ya, kalian pasti masih ingat ya? Ya, tepat sekali. Hari apa? Hari Minggu. Pertanyaan kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Ya, di daerah tempat tinggal Edo. Pertanyaan ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Ya, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Ya, jadi jawaban kalian juga pasti mirip dengan jawaban Bapak berikut ini. Jadi kerja bakti membersihkan sampah-sampah dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Jadi sesuai dengan audiobook. Ya, kita lihat pertanyaan berikutnya. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabannya singkat dan jelas ini. Ya, siapa? Warga. Warga di lingkungan tempat tinggal Edo ya, termasuk juga Edonya. Kemudian nomor 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Ingat kembali isi audiobooknya. Benar sekali, jadi masyarakat melakukan musyawarah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Ya, benar sekali. Jadi warga menyiapkan 2 macam tempat sampah. Yang pertama, jadi untuk sampah yang dapat didaur ulang seperti botol plastik. Kemudian yang kedua, untuk sampah yang dapat membusuk seperti sampah-sampah dari dedaunan atau kertas dan lain-lain ya. Pertanyaan terakhir, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Silahkan kalian pikirkan jawabannya. Ya, jawaban kalian bisa jadi sama atau berbeda dengan Bapak sedikit ya. Jadi untuk mempermudah memilah sampah sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut, seperti untuk pupuk atau barang daur ulang. Jadi masih sesuai dengan bacaan ya. Setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang ada satu latihan untuk kalian agar kalian memahami materi ini dengan maksimal. Kita lihat. Jadi musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Jadi bayangkan nanti kalian masuk sekolah ya, rencanakan ya, musyawarahkan langkah-langkah kalian membersihkan kelas. Ya. Untuk musyawarahnya nanti bisa dilakukan melalui aplikasi pesan singkat grup-grup kelas kalian ya, baik WhatsApp maupun Telegram. Kalian chat di sana ya, saling balas chat di grupnya. Kalian kemukakan ide, boleh dikomentari dengan sopan. Ya, nanti hasilnya dikumpulkan jadi satu. Jadi musyawarahkan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Kegiatan apa saja? Yang kedua, peralatan kebersihan yang diperlukan, yang harus dibawa oleh teman-temannya nanti dan juga kalian. Ya. Yang ketiga, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. Mungkin ada alat-alat yang perlu dipersiapkan, dibuat. Kalian bisa rencanakan untuk buat bersama dulu ya, seperti tong sampah dan lainnya. Yang keempat, cara mengaktifkan regu piket supaya lebih maksimal lagi, lebih pagi-pagi lagi, lebih semangat lagi. Nanti setelah kalian diskusikan di grup-grup kalian ya, di grup-grup belajar kalian, tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Nanti akan kalian jalankan bersama ketika masuk ya. Kalau ada pendapat temannya yang perlu dikoreksi, silahkan saja. Yang penting dilakukan dengan sopan. Intinya ketika temannya mau berpendapat itu sangat bagus, harus dihargai ya. Entah benar salah, entah masih kurang atau sudah pas, ya kalian harus hargai ya. Nanti tinggal dikoreksi bersama-sama dengan sopan ya. Itulah yang namanya musyawarah.
Intinya semua harus berpendapat. Bisa dimengerti ya? Kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Jadi bisa di-pause atau jeda sejenak ya, baru dilanjutkan. Baik, kita langsung menuju ke topik yang ketiga. Tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Mengenai tanggung jawab, pasti kalian masih ingat, kita sudah membahas ini beberapa kali di tema 1 ya. Nah, sekarang kita akan mantapkan kembali. Baik, kita lihat. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan, tidak terpisahkan. Ketika kalian melaksanakan hak dan kewajiban kalian, berarti kalian sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu intinya ya. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, lakukanlah hak dan kewajiban kalian dengan baik. Amati 2 gambar berikut. Jadi kita akan membahas yang pertama hak sebagai warga masyarakat, yang kedua kewajiban sebagai warga masyarakat. Amati gambar pertama. Gambar tersebut bercerita tentang pemungutan suara atau pemilihan umum. Jadi orang-orang di sana sudah menggunakan haknya, namanya hak pilih, untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Selain sudah mendapatkan hak, orang-orang tersebut juga sudah melaksanakan kewajiban. Kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Begitu juga dengan petugas-petugas di sana ya, bapak-bapak itu. Baik yang mencatat di papan maupun yang mengumpulkan surat pemungutan suaranya. Mereka sudah melaksanakan kewajiban ya, menyukseskan pemungutan suara. Nah, nantinya mereka akan mendapat penghargaan dari pemerintah atas jasanya menyukseskan pemilihan umum. Amati gambar kedua. Di sana ada orang-orang yang sedang antri membayar pajak. Sudah jelas ya, mereka melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Nah, karena mereka sudah membayar pajak, mereka berhak menikmati fasilitas umum dari pemerintah. Seperti sekolah, ya, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Selain mereka ya, bapak petugasnya sudah melakukan kewajiban juga. Ya, kewajiban untuk melayani orang-orang yang membayar pajak. Nah, karena bapaknya sudah melaksanakan tugas, ya, bapak tersebut akan menerima hak nantinya. Misalnya gaji yang diberikan oleh pemerintah. Jadi semua orang di sana ya sudah melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Untuk melihat contoh-contoh lainnya, simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Nah, jadi kita bahas kembali, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Nah, penggunaannya bergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang terkait dengan kedudukannya sebagai anggota atau warga masyarakat. Contoh-contohnya, yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, sudah jelas ya, hidup di masyarakat kita akan mendapat perlindungan hukum. Ya, terutama karena kita benar. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, jadi kita berhak untuk hidup sejahtera. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih, yang tentunya akan diusahakan bersama nantinya. Yang selanjutnya, berhak untuk hidup tenang dan damai. Contohnya, tidak saling ganggu antar tetangga. Ya, contoh lainnya, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Ini lagi ya, hak asasi manusia ya. Jadi tidak ada yang bisa memaksakan kita memilih atau menjalankan agama atau keyakinan. Yang selanjutnya, berhak berpendapat dan berorganisasi. Ya, ikut serta berorganisasi ya. Yang selanjutnya, berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Ya, silahkan kalian catat. Video bisa dijeda atau pause sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Yang selanjutnya, nomor 2, kewajiban sebagai warga masyarakat.
Nah, kita bahas kembali. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban sebagai warga masyarakat artinya sesuatu yang harus dilakukan seseorang terkait kedudukannya sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh-contohnya seperti berikut. Pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, tentunya ketika kita bisa melaksanakan aturan atau norma, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, jika kita melanggar, kita akan menerima sesuatu yang negatif. Nah, itu semua harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Ya, seperti tadi ya, tidak saling ganggu, seperti itu. Yang nomor selanjutnya, mengikuti kegiatan. Sekali lagi, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kerja bakti, gotong royong, atau musyawarah. Kita wajib ikut ya. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan setempat. Ya, agar kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah. Ya, saling bantu, gotong royong. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Toh juga nantinya kita yang akan menikmatinya. Dan juga sudah membantu orang lain. Nah, silakan kalian catat kembali. Video bisa di-pause atau jeda sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugas terakhir. Ayo berdiskusi. Kita lihat tugasnya. Jadi diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai yang pertama, anggota keluarga, warga kelas, ketiga, warga sekolah, dan warga desa. Silahkan berdiskusi dengan ayah, ibu, kakak, adik, bisa juga bersama teman-teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram ya. Nah, nanti hasil diskusinya kalian catat dalam buku kalian, buku tulis, sebaik-baiknya, serapi mungkin. Nanti ini akan menjadi pedoman penilaian diri kalian ya. Jadi istilah kerennya itu introspeksi diri ya. Nah, jadi seperti ini. Setiap periode waktu tertentu, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri terkait dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu yang sudah kamu tulis sebelumnya. Ya, contoh misalnya kewajiban di anggota keluarga yang kamu tulis, ikut menjaga kebersihan rumah. Ternyata kamu belum melaksanakannya setelah 2 minggu berlalu. Ya, tulis belum. Kalian harus lakukan dengan jujur ya. Bisa dimengerti? Jadi kerjakan ini seiring waktu ya. Tidak harus disetor hari ini ya, jadi mungkin sebulan berikutnya ya disetor sebagai bahan introspeksi diri namanya ya, istilah kerennya. Nah, berikutnya ada materi tambahan untuk kalian. Jadi terkait dengan tanggung jawab tadi ya. Jadi orang-orang dewasa melakukan tanggung jawabnya dengan bekerja. Ya, misalnya dengan membuka usaha. Nah, usaha ini ada yang dikelola sendiri, ada juga yang dikelola berkelompok. Yang pertama kita bahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Amati gambar-gambar di samping. Jadi benar ya, pertanian itu bisa dikelola sendiri ya. Jadi usaha pertanian yang dikelola sendiri biasanya modalnya terbatas. Kemudian lahan yang digarap juga terbatas ya, persawahan atau tegalan. Walaupun ya ada juga usaha pertanian yang skala besar ya. Ya, selanjutnya usaha perdagangan yang dikelola perorangan. Biasanya berskala kecil atau sedang. Contohnya pedagang asongan seperti gambar di samping. Bisa juga pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, atau toko kelontong. Itu kan bisa dikelola sendiri ya. Yang ketiga, usaha jasa. Masih ingat ya usaha jasa? Jadi usaha jasa yang dikelola perorangan contohnya ya tukang potong rambut, ya bengkel, penjual pulsa yang paling sering ditemui sekarang. Ada juga tukang fotokopi dan lain-lain ya. Kemudian industri kecil. Nah, industri kecil biasanya dalam bentuk kerajinan. Misalnya
pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Ya, itu kan bisa juga dikelola perorangan atau sendiri. Nah, selanjutnya kita bahas jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ya, mungkin orang tua kalian atau cita-cita kalian seperti ini ya. Yang pertama namanya firma. Jadi firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang, sekutu. Ya, bisa lebih juga. Nah, pendiri firma biasanya saling kenal. Kemudian setiap anggota firma memiliki hak dan kedudukan yang sama. Bisa bertindak atas nama firma. Nah, terkait dengan keuntungan, kerugian, resiko itu ditanggung bersama. Biasanya usaha firma bergerak dalam bidang hukum dan keuangan. Yang selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CP. Nah, ini didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CP terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CP. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetor modal saja. Jadi berbeda ya. Ada yang bekerja sekaligus menyetor modal, ada yang hanya menyetor modal. Pastinya dalam pembagian keuntungan sekutu aktif akan lebih banyak menerima untung. Nah, CP ini bisa dikembangkan dari firma. Misalnya firmanya ingin memperluas usaha atau ingin mendapat modal yang lebih banyak. Jadi firmanya bisa berkembang menjadi CP. Baik, kita bahas jenis usaha berikutnya, namanya perseroan terbatas atau PT. Yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham sendiri adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Jadi berupa semacam surat seperti itu. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, jika PT ingin mengembangkan atau memperluas usahanya, jadi saham-sahamnya ini bisa diperdagangkan di pasar modal. Nah, jika kalian memiliki saham paling banyak di suatu perusahaan, maka keuntungan kalian juga akan semakin banyak. Nah, jika kalian adalah pemilik saham terbesar, maka kalian akan menjadi pimpinan dari perusahaan tersebut. Ya, seperti itu. Kita lihat jenis usaha berikutnya. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, contohnya PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Yang sering kita lihat, misalnya PT Pos, yang tugasnya menyalurkan surat. Kemudian ada PT Telkom yang menyediakan layanan telepon atau internet. Kalau Perum misalnya Perum Bulog, dan sering didengar di televisi ya. Ini tentang logistik, misalnya ketersediaan pangan ya. Perum Beruri yang mencetak uang dan lain-lain. Jadi BUMN ini akan bergerak di usaha-usaha yang bersifat strategis dan vital. Jadi vital itu penting bagi masyarakat ya, bagi negara. Jadi BUMN lah yang mengelola. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD. Selain BUMN ada BUMD di daerah ya. Atau disebut perusahaan daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Ya, seperti berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kalau daerahnya berkembang, tentunya ekonomi nasional juga akan berkembang. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita bahas jenis usaha yang terakhir, koperasi. Pasti sering kalian lihat ya, di sekitar kalian ada banyak koperasi ya di lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 ya. Jadi perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu. Koperasi ini pertama kali didirikan oleh Bapak DRS Muhammad Hatta, jadi wakil presiden kita yang pertama. Atas perannya tersebut, beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, koperasi ada beberapa jenis ya. Yang pertama koperasi konsumsi. Ya, jadi koperasi konsumsi menjual barang-barang konsumsi atau barang-barang kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok ya, seperti beras, gula, cabai, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam ini kegiatan usahanya meminjamkan uang. Bisa juga sebagai tempat kita menyimpan uang ya, untuk memperoleh bunga. Kemudian ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi ya, untuk dikembangkan lebih lanjut nantinya. Jadi menyediakan ya bahan baku. Kemudian bisa juga menyalurkan setelah bahan baku dikembangkan oleh anggotanya menjadi barang jadi atau barang setengah jadi ya, jadi suatu produk yang berguna, disalurkan juga oleh koperasi. Nah, jadi anggotanya sejahtera. Jadi koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Ya, selanjutnya koperasi jasa. Jadi tahu ya, jasa itu yang dijual bukan barang ya. Ya, jadi usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Jadi jasa angkutan yang disediakan. Kemudian koperasi serba usaha. Nah, namanya saja serba usaha. Jadi ada macam-macam usaha di dalamnya. Bisa juga menjual barang. Bisa di dalamnya selain menjual barang ada simpan pinjam seperti itu ya. Bisa juga menyediakan barang-barang konsumsi dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh dari koperasi serba usaha adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Pasti yang tinggal di desa tahu ya koperasi unit desa ini. Nah, sekian penjelasannya. Ingat bisa dicatat, video bisa di-pause atau jeda sejenak. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang terakhir. Evaluasi. Silahkan kalian cek aplikasi Edu Peduli, kerjakan game atau quiz di sana ya. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuannya bisa diserap dengan baik. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa.